Bisa Mas Eko? Bisa Pak. Bisa ya? Sudah merekam Mas? Nanti kalau saya absen satu-satu kayak bilangnya freeze ya. Nggak bisa Mas Faris. Yaudah kalau nggak bisa nggak apa Mas Faris. Nanti pokoknya biasanya nanti biar bergabung kita cerita mulai aja nih kalau sudah berat dan kelaparan Mas. Kamera roll action gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bonjour. Comment ça va? Sorry, maaf. Anak-anaknya kan harus dipakai di YouTube. Jadi dari sini kita bisa lihat YouTube ya. Ini tadi latihan masih maaf. Kita harus di YouTube, jadi kan kita kan memastikan yang tadi siapa kita siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bonjour à tous. Bonjour. Semua. Alhamdulillah ya, jadi hari ini kan sehat semua. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran hari ini anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga nanti kita diberi kemudahan dan diberi kelancaran dalam belajar. Itu ya. Saya minta tolong ketua kelasnya untuk menyiapkan. Coba Mas siapa ini ketua kelasnya? Oh, kamu Mas. Biasanya Jihan ya. Sekarang ganti Mas Aziz
Oh, Dani. Maaf, ini saya lupa. Oke, silakan Dani. Sebelum kali pembelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Alhamdulillah ya, terima kasih sudah berdoa. Semoga hari ini kita selalu diberi kemudahan oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Baik anak-anak, sebelum saya lanjutkan lagi, saya akan memastikan bahwa hari ini semua sudah hadir ya. Saya akan mengabsen satu persatu ya. Habib Faisal, oke ya. Oke, hadir ya. Hadir apa Faisal Mas? Lupa nama-nama ini ya, teman-teman. Kemudian Akmal Laili. Oke, Akmal Laili. Mana suara Rezonnya enggak kedengaran saya? Oke, Rezon. Kemudian Angelika. Oke, Aprilia Clara. Oke, Ataya Alfa. Oke, Rezon Tregia. Aulia LCT. Oke, Aulia Imada. Oke, Aziz Bagus. Oke, Damar Nugroho. Oke, Desta Ananda. David Kurniawan, Dina Ishariati, Erni Jati Waskito, Galih Wisnu, Hendrik Mohanida, Buddha Ihsan, Imam Wahyudi, Indah Nurianti, Indana Zulfa, oke ada ya, Zandu Triwibowo, Jihantis, Jihantis, oh sakit ya? Sakit apa coba? Sakit ya? Ada suratnya enggak Mbak? Ada suratnya enggak? Oh di UKS ya? Oke baik. Ini surat masuk ya. Terus Mas Zada Alfan. Oh bisa barengan ya nih Jihan sama Mas Zada ini ya? Jejer. Ini kalau Mas Zada di UKS juga? Oh ya, ada suratnya ya. Semoga nanti teman-teman cepat sembuh ya supaya bisa bergabung lagi dalam pembelajaran. Baik, berikutnya adalah Muhammad Ardanto. Muhammad Ardanto, Audriah Rosiana, Rahmawati Mustika, ya, Ramajid, Rasalia, terus Reovita, kemudian Retno Anissa, ini Dwi Setianingsih, ini ya Ronaldo Muhammad, ini Rosa Putri, Sandara dia, Senja Cinta, Vina Hasisa, Jovi Pradika ya, Pradika atau Pradika ini? Pradika, baik, hadir semua ya kecuali tadi Jihan dan siapa Mazada yang sakit ya, mudah-mudahan nanti dia cepat sembuh. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan lagi, saya akan membina nama supaya kita tumbuh rasa nasionalisme karena saat ini godaan kita untuk apa? Semakin lunturnya nasionalisme itu sangat besar. Saya akan memutarkan sebuah lagu nasional untuk meningkatkan nasionalisme. Sebentar ya, saya siapkan. Mungkin ada yang pernah dengar lagu ini ya, judulnya Tanah Airku. Tanah Airku. Boleh bernyanyi pelan-pelan kalau kalian memang bisa lagunya ya.
Ini gitu ya. Mantap. Ini saya sambil mengecek karena teman saya yang program itu sedang ujian PPL, jadi saya harus ya ampun. Itulah tadi sebuah lagu nasional ya, begitu indahnya alam di Indonesia anak-anak. Mudah-mudahan nanti dengan lagu itu kalian nasionalismenya semakin tebal ya, semakin meningkat, walaupun banyak sekali godaan dari luar ya, dari pengaruh budaya luar. Misalnya ada K-pop, ada musik R&B Amerika dan lain sebagainya, tapi kita punya jati diri sebagai orang Indonesia. Begitu ya, indah sekali nggak tadi? Indah ya. Baiklah anak-anak, setelah ini silakan kalian siapkan alat tulis kalian, silakan di atas meja. Nanti siapa tahu ada hal penting harus kalian catat dan anak dan pastikan bahwa kalian ikut pembelajaran hari ini sehat semua ya. Harus sehat ya, sehat secara psikis dan secara fisik. Karena kalau kalian sakit silakan nanti ke UKS seperti yang dilakukan Jihan ya. Kalau sakit ke UKS, kalau nggak kuat nanti silakan menghubungi keluarga supaya dijemput. Begitu anak-anak. Oke, berarti hari ini kalian siap untuk mengikuti pembelajaran dengan Pak Tri. Yang pertama, sebelum kita ke materi yang baru anak-anak hari ini, kita akan mereview ya, pelajaran yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Kita sudah belajar tentang apa kemarin? Salutation atau sesalue. Kemudian apalagi kemarin yang memperkenalkan diri itu? Sepresente, ya, ada sepresente. Jadi kita pertama sesalue. Sesalue itu apa? Salutation itu apa? Salam, sapaan. Sapaan kita bagi menjadi dua, ya, yaitu salam saat bertemu dengan dan salam saat berpisah. Mas ingat ya, salam kalau bertemu apa yang diajarkan Pak Guru kemarin? Bonjour, ya, très bien. Kamu ingat ya Mas, apa selain bonjour? Oke, bonsoir. Tahu ya bedanya ya? Kalau bonjour itu untuk sore hari atau malam hari? Bonjour. Pagi boleh diucapkan pagi hari, atau kalau kita memang baru sekali bertemu dengan seseorang boleh memakai bonjour, tapi umumnya diucapkan di pagi hari ya. Kemudian ada bonsoir. Bonsoir itu apa Mbak? Bonsoir coba. Ini Mbak Indah coba.
Oke, selamat sore atau selamat malam ya. Ingat ada bonjour, ada bonsoir. Kemudian ada apa lagi tuh? Oke, ada salut. Coba Mbak, siapa ini namanya? Lupa. Aulia Imada, coba. Kamu katakan apa tadi? Salut ya? Apa tadi? Salut. Oke, jadi bukan yang maju bukan lehernya, tetapi bibirnya. Kalau lehernya jadinya salut, ya. Tapi kalau bibirnya yang maju akan jadi salut. Nah, jadi yang maju bibirnya aja, jangan leher. Kalau lehernya jadi salut. Nah, beda kan? Jadi harus salut. Salut itu ditujukan kepada teman yang sudah akrab atau seusia ya, sebaya ya. Kemudian ada apa lagi tuh? Ada kuku ya, kuku itu kepada teman yang akrab ya. Dan sangat apa sohib banget, bestie banget lah ya, itu kita bisa pakai kuku atau salut ya. Kemudian bagaimana kalau kita berpisah? Kamu nggak apa? Cowok gantian nih, Yofi Pradika. Yofi kalau berpisah apa? Yofi yang kita ucapkan. Apa itu? Abianto ya, Abianto ya, jangan Abianto ya. Nanti jadinya jadi Jawa, Abianto. Kemudian apa lagi Abianto? Mbak sini. Oke, ada au revoir ya. Jadi artinya itu au revoir itu selamat tinggal. Kalau Abianto tadi sampai jumpa lagi. Masih ada satu lagi, apa itu? Satu lagi. Apa? Ademeng boleh, ademeng sampai besok lagi boleh. Kalau sini apa ini? Tahu nggak kira-kira? Apa selain itu? Atur tadi yang belum tadi apa tadi? Oke, atur taler ya. Jadi ingat untuk berpisah kita bisa menggunakan abianto ya. Kemudian atur taler. Kemudian au revoir. Sama tadi ada yang bilang tadi ademeng. Boleh sampai besok lagi. Jadi ini benar ya. Jadi itu tolong nanti dibaca lagi yang lain ya. Mudah-mudahan itu sebagai dasar bahasa Prancis. Kalau kalian sudah bisa bonjour, bonsoir, sudah keren banget. Kamu sudah termasuk orang yang mempunyai bahasa yang sangat bermacam-macam. Bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Prancis. Kamu bisa bahasa Prancis, bisa apa? Bonjour, tak popo. Terus kemudian anak-anak yang berikutnya adalah tentang se présenter. Sepresente itu artinya adalah perkenalan. Perkenalan juga kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah memperkenalkan kita sendiri. Kalau kemarin kita kan sudah memperkenalkan diri sendiri ya. Kemarin siapa yang belum mengumpulkan tugas? Saya suruh ngirim buat video kemudian dikirimkan ke WA partner. Ternyata belum semua yang mengumpulkan. Ya, tolong nanti segera dikumpulkan karena segera saya nilai. Kemarin masih sekitar separuh yang belum mengumpulkan. Jadi segera dikumpulkan ya tugasnya ya. Oke, saya minta tolong siapa yang kira-kira tunjuk tangan coba, tunjuk tangan yang masih ingat bagaimana memperkenalkan diri sendiri. Silakan. Yang cowok, oke, kamu Mbak Indana, silakan. Boleh berdiri supaya nanti teman-teman yang lain mendengarkan ya, yang keras ya. Boleh silakan Mbak Indana. Bonjour, je m'appelle Ida Tulpa, je suis yang arrêt sama Adusaken, de habite à Saken. Merci. Oke, terima kasih applause nih buat karena bagus sekali ya, pengucapannya jelas, keras dan benar gitu ya. Jadi berarti dia memang kemarin memang Indana mengumpulkan yang pertama. Termasuknya siapa Mbak Riovita ya? Riovita mana Riovita? Oke, Mbak Riovita masih ingat Mbak kemarin? Coba, atau kalau lupa dibaca itu coba bagaimana memperkenalkan diri. Silakan. Iya, berdiri dong yang keras supaya teman-teman dengar. Terima kasih, terima kasih yang tidak ramah manusia penantian diskusi itu SMA punya sakit Oke, terima kasih applause. Makanya kemarin saya cek sempat mengumpulkan tugas juga di ngetek di Instagram saya cek itu sih Mbak siapa Indana dan Riovita yang sempat ngetek ya, kalau yang lain hanya dikirim lewat WA. Jadi ya kalau nanti di segera yang belum segera dikumpulkan ya, segera dikumpulkan ke saya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya? Tidak ya, baik. Jadi kita langsung saja anak-anak, tadi sudah kita mereview pelajaran minggu yang lalu. Hari ini saya akan menyampaikan satu materi baru, tetapi masih berhubungan juga dengan se présenter. Kalau kemarin kita memperkenalkan diri kita sendiri, hari ini kita akan memperkenalkan orang lain ya anak-anak. Jadi nanti saya endingnya adalah di PO kalau ini nanti kan masih di pemberian oral, jadi 5. Tetapi nanti di
produksi oral, nanti sampai kalian ini adalah membuat video memperkenalkan tokoh idola, ya idolanya kalian itu siapa. Nanti diupload seperti biasa, diupload di akun IG kalian. Jadi nanti di akun IG kelas 11 di PS2 nanti materi saya biasa bisa mengecek siapa saja yang memberikan anak ya. Terus kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya nanti kalian bisa mendemonstrasikan dan menerapkan tidak tutur, ya. Bisa menerapkan tidak tutur, menyatakan, menanyakan tentang jati diri, memperkenalkan orang lain. Jadi supaya kalian nanti bisa kalian juga saya minta untuk perkenalkan saya akan perkenalkan inilah misalnya idola saya, kata saya itu ada menyatakan kepada itu. Begitu anak-anak, baik langsung saja ini tadi kelompok juga sudah terbentuk, langsung saja saya akan menampilkan sebagai gambar pemantik atau stimulan ya, atau stimulus supaya nanti kalian lebih mudah untuk memahami materi menyimak ini. Jadi saya harapkan nanti karena menyimak kalian mendengarkan ya, pendengarannya harus bagus nanti. Nanti Pak akan putarkan berulang-ulang tentang narator yang menceritakan tentang seorang tokoh yang terkenal. Begitu ya, nah ini saya perlihatkan dulu videonya. Nah, jadi anak-anak, di sini saya mempunyai gambar ya, gambar tokoh. Tokoh ini pasti terkenal. Yang saya tampilkan ini pasti terkenal. Ya. Tidak mungkin enggak kalian kenal ya tukang becak di pojok pasar ya kalian nggak kenal lah. Kita nggak bisa nanti bercerita tentang orang. Dan ini saya punya gambar salah satu tokoh terkenal di dunia dan Indonesia. Namanya ada yang tahu nggak ini? Tahu ya? Oke, Joko Widodo, Pak Joko Widodo. Pekerjaannya apa nih anak-anak? Presiden. Kemudian tahu nggak usianya berapa Pak Jokowi itu kira-kira? Berapa? Sekitar 60 atau 58 ya? Nah, coba kalian keluarkan HP-nya. Nah, itu digunakan juga ya. Internet di sekolah yang luar biasa kencang ini harus dimanfaatkan ya. Baik, sudah ketemu ya? Berapa umurnya? 61 ya. Jadi ingat tadi namanya Pak Joko Widodo, pekerjaannya Presiden Republik Indonesia, le Presiden de la Republik Indonesia. Kemudian usianya 61. Kira-kira Pak Joko Widodo itu sudah menikah belum ya, Nana? Kemudian kebangsaannya apa Pak Joko Widodo? Indonesia, betul. Jadi kebangsaan adalah Indonesia. Ingat ya. Kemudian tinggalnya di mana kira-kira Pak Joko Widodo sekarang? Jakarta ya, anggap aja di Jakarta. Beliau sering kadang di Istana Merdeka Jakarta, kadang juga di Istana Bogor, begitu anak-anak. Jadi kalian harus tahu. Kemudian ini satu pemantik saya beri biar adil, tadi ada cowok ganteng, sekarang gantian cewek yang cantik nih. Nah, ini pasti kalian kenal ini ya, anak muda ini pasti tahu lah. Siapakah dia? Kira-kira siapa ini? Raisa, tahu ya, Raisa. Ini adalah salah satu artis yang cukup terkenal di Indonesia ya. Kalian pasti tahu gitu. Dengan prestasi di bidang tarik suara ya. Jadi dia pekerjaannya kira-kira bintang film atau sebagai apa ini? Penyanyi ya, karena tarik suara pastinya penyanyi dia adalah namanya Raisa. Kemudian pekerjaannya bernyanyi. Kemudian dia berkebangsaan apa ini? Indonesia. Sudah menikah belum ini? Sudah menikah. Anaknya berapa? 1. Oke. Kita cut dulu.
Sudah Mas Faris. Yang lebih baru sudah kita. Baik, selanjutnya anak-anak, ini adalah Reza. Usianya berapa tadi? 30? 30? 32 tahun ya, dia sudah menikah, anaknya 1, suaminya juga artis ya. Nah, ini adalah Reza ya. Nah, dari apa yang saya katakan nanti kita ingat-ingat pasti bisa tentang apa nah, dan ini terakhir sebagai pembanding. Kalau tadi 2 orang tadi produk lokal asli Indonesia, berkebangsaan Indonesia, sekarang kita tampilkan ini adalah seorang tokoh dunia juga sangat terkenal dengan banyak penggemar ya. Jutaan, jadi Instagramnya itu yang ikut itu ratusan juta, tidak hanya puluhan. Ini namanya Cristiano Ronaldo. Pekerjaannya apa anak-anak? Pemain sepak bola, oh ya. Kemudian berkebangsaan apa kira-kira Cristiano Ronaldo? Iya, apa tadi? Portugal ya. Sudahkah menikah Ronaldo? Oh sudah menikah dan anaknya berapa? 2 atau 3? Anaknya berapa yang pecinta Cristiano Ronaldo ini? 1, 2 yang masih ada. Ada Cristiano Ronaldo Junior dan kayaknya 1 lagi ya. Jadi kayaknya 2 ya. Terus bagus. Ini tadi kita sudah melihat beberapa gambar tokoh ya. Kira-kira dari gambar yang saya tunjukkan ke kalian, kira-kira apa yang bisa informasi kalian dapatkan? Tadi saya menyebutkan nama, kemudian Presiden Republik Indonesia, artis, usianya 30. Kemudian berkembang dia orang Indonesia, dia orang Korea. Apa kira-kira informasi yang kalian dapat dari yang kita lihat di dalam gambar tadi? Tentang apa? Biodata ya. Biodata itu berarti isinya apa saja biasanya? Ada nama, terus umur, ya. Apa? Tinggal, ya, terus kebangsaan gitu ya. Nah ini sama persis seperti apa yang akan kita pelajari nanti. Jadi kita akan memperkenalkan seseorang, kemudian kita juga harus tahu tentang biodatanya orang itu, dia namanya siapa. Maksud kita memperkenalkan orang lain, kita tidak tahu tentang seseorang itu. Makanya kita tadi memberi stimulus, ya, memberi pancingan gambar seperti ini. Nah, kemudian anak-anak, karena ini materi kita adalah keterampilan komprehension oral. Jadi komprehension oral adalah menyimak atau mendengarkan. Jadi berikut ini saya akan menampilkan video seorang tokoh terkenal juga dunia. Saya juga nggak tahu. Mungkin ini kesukaan saya, tapi belum tentu kesukaan kalian. Tetapi intinya ini bukan masalah suka tidak suka, tetapi ini adalah contoh. Nanti silakan kalau kalian sudah membuat kalimat, silakan pilih tokoh yang kalian idolakan. Itu ya, Mak. Baik, saya putarkan dulu. Siapakah dia? Acet ya. Ingatkan baik-baik ya, nanti saya akan mengatakan berulang-ulang sampai kalian bisa mendengar apa sih yang disampaikan oleh narator di dalam video itu. Kita dengarkan yang pertama. Je vous présente ma célébrité préférée. Il s'appelle Zinedine Zidane. Il est né le 23 juin 1972. Il est né à Marseille, en France. Il a 43 ans. Il est français et algérien. Il est footballeur professionnel à la retraite et il est mannequin chez Mango. Il est marié. Sa femme s'appelle Véronique. Il a 4 enfants, 4 fils, Enzo, Luca, Théo et Elias. Il a 4 frères et une sœur. Il habite à Madrid, en Espagne.
Ya, anak-anak, dari video yang saya putarkan tadi, kira-kira kalian bisa mendengar nggak apa yang kalian tangkap dalam pendengaran kalian? Apa? Silakan ditulis di buku kalian, nanti kita tambah nanti setelah mendengar kedua, kata apa lagi yang kita dengar? Yang pertama tadi kata apa yang kalian dengar? Berhasil kalian dengar. Il s'appelle boleh ditulis, ya. Ini Habib Gaib, tentunya digunakan mas buku kamu bersih sampai lulus nanti kamu. Ya. Sebisanya, apa yang kalian dengar? Ya, setiap ada maksud namanya tadi ya dengar namanya. Nah, silakan ditulis. Apalagi yang kalian dengar? Ya. Oke, saya kasih waktu 2 menit aja lah, nggak usah lama-lama. Ya. Oke. Gimana? Ya, apa yang bisa kalian dengar tadi? Sedengarnya aja. Nanti kita dengarkan lagi sampai kita benar-benar bisa menangkap apa yang disampaikan oleh karakter tadi. Kan, Mbak? Coba buka yang ini apa ini? Narasi apa ini? Oke. Satu lagi tadi. Sedengarnya aja. Apa yang ini kan baru pertama, majar ya kalian mungkin masih bingung tadi bilang apa gitu ya. Sedengarnya dulu ya. Oke, kalau sudah, ini saya putarkan video yang kedua yang mana? Saya putarkan video yang kedua. Saya ulang lagi yang kedua kali. Ikuti bien, dengarkan baik-baik. Je vous présente ma célébrité préférée. Il s'appelle Zinedine Zidane. Il est né le 23. Ini lagi untuk kalian bisa menyelesaikan teks rumpang yang akan kita berikan ini ya. Kita lihat dulu anak-anak sahabat kecil. Teks rumpangnya. Sebentar ya anak, saya akan menampilkan teks rumpangnya. Jadi untuk mencocokkan apakah tadi yang kalian temukan tadi, kalian dengar tadi kalimatnya benar atau salah. Ya. Nah, ini masih sama. Kita akan coba nah, ini anak-anak. Apa yang disampaikan narator tadi adalah isinya ini sebenarnya, ya. Isinya ini. Bentar ya, masih loading. Nah, apa yang kalian dengar tadi kira-kira kalian cocokkan dengan apa yang kalian temukan tadi? Sudah ketemu berapa yang benar pokoknya, ya? Kalau dibaca Zinedine Zidane, c'est présent, ma célébrité préférée. Ini titik-titik Zinedine Zidane. Kemudian nah silakan. Saya putarkan sekali lagi, nanti kalian harus bisa menjawab apa yang harus diisi, ya. Ini apa nih? Ada il de 23 juin 1972, ya.
Ilene a titik on France. Ila titik oms. Ile titik e titik ile ya. Profesional ala retret. Jadi titik-titik pemain profesional tetapi sudah pensiun. Kemudian ile titik Semonggo. Dia di Monggo itu sebagai apa? Semonggo itu maksudnya ini adalah rumah fashion. Ile titik mari ya. Nah, ini kan kalian belum ada gambaran nih, jawabannya apa? Nah, supaya kalian bisa jawab, saya putarkan lagi videonya tadi. Apa ini ditulis dulu aja? Silakan ditulis dulu aja. Ya, silakan. Sudah lemes ya? Lemes ya? Oke. Ya, ya. Ayo dicoba lah ditulis dulu. Ayo. Oke, nanti dicontohkan dengan apa yang berhasil kalian temukan tadi. Ya. Nanti dilihat dulu, jangan dijawab dulu. Kasih titik-titik dulu aja, ya. Kalian tulis. Nanti kalau kalian apa yang kalian temukan, ya. Nah, itu saya akan memberikan teorinya untuk kalian cocok apa tuh sudah benar apa belum. Nah, memang harusnya tidak pilihan terpucat ya. Sampai satu bahasa tidak boleh sambil itu sama lain. Ini atau satu kelompok mesti satu aja. Supaya tidak bingung, sebenarnya kalian bisa menulis per kalimat ke bawah aja, tidak harus satu paragraf yang kalian lebih mudah untuk menyelesaikan soalnya. Kalau seperti ini kan agak bingung ya, kalau dibuat satu paragraf ya, boleh dibuat ke bawah nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Baik, sudah. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah, siapa yang belum? Sudah semua belum di kelompoknya? Oke, ditulis ya. Tapi satu aja, satu kelompok supaya nanti kita bisa diskusi dengan teman yang kelompok lainnya ya.
Sudah ya? Baik, kalau sudah anak-anak, silakan kalian lihat catatan kalian sendiri. Saya akan memperdengarkan lagi teksnya. Ini ya, saya akan perdengarkan lagi. Kira-kira dari yang kalian tulis tadi sama nggak? Kemudian titik-titik itu coba kalian kerjakan ya. Oke, titik-titik kalian kerjakan. Bisa nggak kira-kira? Je vous présente ma célébrité préférée. Il s'appelle Zinedine Zidane. Il est né le 23 juin 1972. Il est né à Marseille, en France. Il a 43 ans. Il est français et algérien. Il est footballeur professionnel à la retraite et il est mannequin chez Mango. Il est marié. Sa femme s'appelle Véronique. Il a 4 enfants, 4 fils, Enzo, Luca, Théo et Elias. Il a 4 frères et une sœur. Il habite à Madrid, en Espagne. Kira-kira dari video yang ditanya tadi bisa ada yang tertangkap nggak kira-kira jawaban titik-titik itu? Ada yang tertangkap nggak? Coba tahu nggak pilihannya? Iya betul. Orang tua, ya orang tua betul terus. Pilih footballer, ya pilih footballer benar terus apa lagi? Ilabit a Madrid, ya Espanyol atau Espanyol itu kebangsaannya, kalau negaranya Espanyol. Madrid Espanyol. Kalau saya orang Prancis, saya orang Spanyol di sini Espanyol. Itu ya. Oke, ada yang berbeda dengan kelompoknya. Terus apa tadi? Il s'appelle Zinedine Zidane, ya terus. Il habite à Madrid ya, oke berarti sama, oke kan? Apa yang berbeda? Oke silakan. Silakan. Betul. Ya. Oke, ya, banyak sekali ya dia mencoba menjawab tiga elemen bagus sekali. Juga mendengarkan diskusinya bagus ini ya. Oke, nanti kita cocokkan lagi. Apakah sama enggak dengan ini? Oke, ini yang ini kelompoknya Ramacik, silakan. Sama apa? Ya. Apa lagi? Yang berbeda aja. Kalau sama berarti sama kayak kemarin Mbak Indana dan Oke. Saya lihat yang sini jadi perhatikan ada yang berbeda nggak kira-kira? Mana ada yang berbeda nggak? Sama ya. Oke berarti sama yang punyanya Janu yang berbeda dengan Indana tadi. Ile maneken ya, ile maneken se manggu. Manggu. Jadi kalau dalam bahasa hanya tidak dibaca seperti mango dalam bahasa Inggris itu kan mango itu ya, mango itu artinya mangga kalau dalam bahasa Inggris. Tapi kalau mango itu adalah sebuah rumah fashion di Perancis ya, rumah fashion terkenal di Perancis ya. Tapi saya rasa juga mulai bertambah ya tadi kosakatanya mulai bertambah ya anak. Berarti saya tangkap kalian sudah mulai bisa. Nanti akan saya perkuat lagi dengan apa materi yang akan saya sampaikan tadi ya. Jadi nanti supaya kalian lebih bisa menjawab, saya akan lebih menekankan pada materinya ya anak-anak. Tetapi tadi dari jawaban kelompoknya Indana, kelompoknya Abid, kelompoknya Huda, kelompoknya Damar, kelompoknya Yofi Pradika dan Janu Ronaldo tadi memang mengarah ke betul. Hanya masalah mungkin antara penulisan dengan
apa yang didengar itu berbeda karena kalian sudah terpengaruh dengan bahasa Inggris. Tetapi intinya sebenarnya tadi sepintas kalian sudah bisa menerima apa yang dimaksud dalam video tersebut. Baiklah, ini sampai nanti lakukan lagi anak-anak ya. Ini kita kunci dulu, jawabannya kita sebentar lagi. Ya. Oke, nanti kalau sudah menyempurnakan jawaban kalian. Bentar, ini saya akan menyampaikan materinya tentang PPT materi. Ya. Kenapa tadi antara yang kalian jawab dengan yang ada di dalam teks narasi itu berbeda? Karena salah satunya adalah satu, kalian belum terbiasa untuk mendengarkan kata atau bunyi dalam bahasa Prancis ya. Karena selain terbiasa kita juga harus tahu dengan aturannya. Aturan bagaimana mengucapkan kata itu, bagaimana strukturnya. Nah, di sini tadi untuk menguatkan materi yang sudah kalian jawab, tadi sudah sekitar 75% lah ya. Berarti kalian harus saya tambahkan materinya supaya lebih kuat. Yang pertama materinya kita adalah presumption identity. Jadi temanya nanti adalah presumption verbal, memperkenalkan orang lain. Apa saja yang harus kita perlukan untuk kita bisa memperkenalkan orang lain? Tentu saja yang pertama adalah kita harus tahu bahwa siswa harus meninggalkan sekolah maksimal jam 17.30. Lagi jam 17.30 sekolah tidak ada siswa yang berada di rumah, kecuali kalau ada tugas dari sekolah harus didampingi oleh pembimbing, guru atau pembinanya. Lagi jika ada tugas sekolah yang menyebabkan harus pulang lebih dari jam 17.30, harus didampingi guru yang memberi tugas atau pembina atau pendampingnya. Lagi untuk menjaga produktivitas lingkungan di luar kampus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian untuk kelas saat ini juga tolong untuk mengambil teman ke luar dulu. Semua kelas, terima kasih. Baik, ini saya jelaskan anak-anak. Jadi untuk lebih memperkuat materi kalian tadi tentang menyimak video dalam bahasa Prancis tadi, saya keluarkan apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa memperkenalkan seseorang. Yang pertama, kita harus tahu subjeknya ya. Siapa yang akan kita perkenalkan? Misalnya kalau kami dapat laporan bahwa ada beberapa sering dipakai sepeda siswa dan mengambil barang-barang yang ada aktivitas berbeda yang melakukan itu harus segera dicap sebelum kami tidak lanjuti. Kemudian yang merasa kebijakan mohon diawasi yang mengambil film ada beberapa yang laporan dan sah sebelum saya ditangkap dan dikeluarkan dari sekolah. baik, laksanakan aja. Jadi kan kalau kita pertama itu kan kita harus tahu subjeknya. Subjeknya apa? Kalau kita memperkenalkan ini kan kita memakainya ze ya. Prezon, Zemapel, Rikarianto, ini kan kita perkenalkan itu. Dia cowok atau cewek? Kalau cowok berarti kita nanti pakainya adalah ini ya, yang ini ya.
Kalau misalnya kita pernah cewek Reza tadi berarti kita sebenarnya memakai L. Itu ya anak-anak. Oke, bisa dipahami nanti jadi perbedaan antara I dan L pada install. Kemudian yang berikutnya adalah tadi kalian mendengar kata Il s'appelle Zinedine Zidane kan? Nah, di sini juga kalau saya pernah saya sendiri saya akan mengatakan Je m'appelle Riccardianto. Tetapi ketika saya memperkenalkan Zinedine Zidane pasti Il s'appelle Zinedine Zidane. Kalau misalnya saya memperkenalkan Reza berarti El s'appelle Reza. Seperti itu ya. El s'appelle misalnya Mbak siapa ini? Mas. Oke. El s'appelle Rasya. El s'appelle siapa Mbak? No? Rosa ya. Il s'appelle Erli. Il s'appelle Imam. Harus diingat ya. Oke. Kemudian yang berikutnya karena ini masih materi untuk orang lain. Oke. Yang berikutnya adalah kata kerja habite. Tadi masih banyak yang menyebut dengan habit. Habit. Padahal di sini bukan habit, tapi kalau ingin menyatakan tadi dikatakan kan ilabit a Madrid Espan. Jadi dia tinggal di Madrid. Ilabit a Madrid. Jadi kalau saya mengatakan misalnya Ronaldo tadi, Ronaldo tinggalnya di Manchester, berarti ilabit a Manchester. Ya, kalau misalnya di Jakarta berarti ilabit a Jakarta. Habit a Jakarta, bukan habit ya. Jadi huruf H itu tidak pernah diucapkan. Sama juga kenapa bukan je habit? Karena kebetulan bertemu dengan kata kerja berpapan huruf H. Jadi kata kerja ini adalah habitat itu kan dibaca habite ya. Nah, ketika dia bertemu je, nya akan bilang menjadi koma, akan j'habite. Je me présente, je m'appelle Riccardianto, je suis professeur de français, j'habite à Sragen, berarti saya tinggal di Sragen. Ya. Sama ini, il habit. Seperti itu yang bisa dipahami nggak? Jadi nanti ketika kalian memperkenalkan orang lain itu kalian bisa. Oke. Berikutnya adalah kata kerja être dan avoir yang sudah pernah kita bahas kemarin. Kata kerja être yang di depan ini adalah ini digunakan untuk ya satu, être itu bisa untuk menyatakan nama, je suis Riccardianto. Bisa juga menyatakan pekerjaan, je suis professeur de français. Itu kalau saya pernah di sana. Saya bisa juga memperkenalkan nasionalitas atau kebahasaan saya. Je suis Indonesian, je suis Indonesian. Ya. Tetapi kalau misalnya memperkenalkan orang lain yang kita pakai adalah il atau l. Kalau il atau l nanti bukan il sui tapi menjadi ile. Ya. Kalau saya memperkenalkan Ronaldo tadi berarti ile. Ya, ile por tu ya, ile Portugal. Bukannya dia cowok, kalau cewek apa jadinya? Ile apa ini tambahnya adalah Portugis. Portugis itu nanti Portugis biasa aja ya. Ile Portugis kalau cowok, kalau cewek ile Portugis. Karena juga ketika Indonesia tadi misalnya dia orang Indonesia berarti ile Indonesia sama dengan Lisian kan? Nah, sama dengan Lisian tadi Lisian Indonesia. Kalau cewek berarti menjadi Reza tadi Indonesian sama dengan Lisian ya Indonesia. Saya orang Indonesia, disuruh Indonesia. Tapi kalau Mbak itu dia mengatakan je suis Indonesian sama seperti je suis Lisian, Ilesian ya. Dia siswa SMA, dia siswi SMA. Begitu ya anak-anak? Oke, bisa dipahami nggak sampai di sini? Ada pertanyaan? Di sebelah kanan itu kan ada kata kerja avoir. Untuk apa kata kerja avoir? Satu, untuk menyatakan kepemilikan. Saya mempunyai sebuah pensil misalnya. Itu ya ada Z. Kenapa itu kok tidak ZR? Karena apa? Karena hurufnya bertemu dengan kata kerja aku, jadinya jadi Z kan? Z A stilo. Saya mempunyai sebuah ballpoint ya.
Tetapi ketika yang berbicara dia, il atau l, dia menjadi ila, ya, ila angstilo, sama juga nanti kalau cewek l, la, angstilo, dia mempunyai ballpoint. Tetapi ketika menyatakan usia, kita tinggal mengganti ininya saja. Dia kayak tadi Zidan berusia 43 tahun. Kalau cewek berarti dia berusia 30 tahun. Seperti ini ya, bisa dipahami ya ini. Bisa nanti di aplikasi pas saya minta untuk pemeran orang lain kalian nanti harus bisa. Oke, ini saya lewati. Kemudian ini nggak usah menanyakan usia, dan ini adalah aturannya. Bagaimana kita membuat kalimat menyatakan kebangsaan? Ternyata polanya sangat sederhana. Subjek plus adverb plus nationality. Subjeknya apa? Tergantung. Kalau subjeknya saya berarti je, adverbnya apa tadi? Je suis français. Kalau cowok, kalau cewek française, ya. Sama, je suis Indonesian. Kalau cewek jadi je suis Indonesian yang bilang. Ya. Nah, bagaimana kalau subjeknya I atau L, berarti tinggal suis-nya diganti dengan E ya, dengan ST tadi ya. Berarti il est français, il est portugais seperti itu. Ya, rasa gampang sekali ini nanti dibaca lagi ya. Kemudian ini bagaimana kalau kita menyatakan pekerjaan banyak sekali, ini nasionality ya. Contoh itu negaranya, kalau ini namanya ada Lasin itu negaranya. Bawahnya itu adalah kebangsaannya. Oh saya orang Cina, berarti saya pakai yang Sinoa itu. Saya pakai yang Sinois ini. Sinoa. Nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan yang mendatang. Kemudian kalau Prancis, negara Prancis itu La France. Orangnya Français atau Français. Kalau Amerika itu negaranya Les États-Unis, United States. Kalau orang Amerika itu American. Kemudian Kanada itu negaranya orangnya Kanadian dan lain sebagainya. Ini ya, termasuk dengan Italia. Kalau negaranya Italia berarti orangnya Italia. Kalau cowok misalnya Marco siapa? Lalu siapa? Ini juga ada tambahan di belakang ya. Nanti dibaca lagi ya. Kemudian selanjutnya tentang pekerjaan anak sama seperti rumusnya tadi. Subjek plus adverb plus profession. Je suis médecin. Je suis professor. Seperti itu ya. Oke. Rumusnya sama. Jadi tinggal nanti pekerjaannya apa? Kita tinggal tambahkan saja setelah adverb. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ini jenis posesif tadi menyatakan berarti kalau orangnya itu kata berdanya itu berjenis cewek berarti akan menjadi depannya mai. Bisa saya ingin mengatakan ini kalau bahasa main pen ya, main pen. Tapi kalau dalam bahasa Belanda disebut dengan non stilo. Kenapa ini non stilo? Karena jenisnya ini cowok kalau orang Prancis ya. Non stilo, non itu cowok. Kalau cewek itu contohnya meja itu tabel. Saya mengatakan ini meja berarti mata itu adalah meja. Jadi kalau non stilo, kenapa? Karena dalam bahasa Prancis ada perbedaan kata benda berjenis maskulin dan feminin. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah dia. Maka bahasa Prancis banyak banget. Tetapi kalau kita terbiasa akan secara refleks tahu oh ini jenisnya cewek. Oh ini kalau tipe itu jenisnya cewek. Oh setir itu jenisnya cewek. Oh penggaris itu cewek. Oh sepatu itu jenisnya cewek atau cowok. Oh kalau jam tangan itu jenisnya cewek. Oh kalau almari itu jenisnya cewek atau cowok. Terus ada apa? Kamera, ada laptop. Biasa. Gitu ya. Karena ini salah satu itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan nggak anak-anak? Tidak ya, sudah capek ya, sudah capek nanti kemudian silakan dari teks rumpang yang saya buka lagi dibetulkan, nanti dibetulkan ya sesuai dengan penjelasan materi itu tadi. Sudah benar belum yang kalian isi di PPT itu? Nanti silakan isi. Dan ingat hari ini adalah kira-kira kesimpulannya apa anak-anak pertemuan kita hari ini? Apa yang kita bahas hari ini? Oke, memperkenalkan orang lain menyimak video
memperkenalkan orang lain. Susah nggak kira-kira? Enggak ya, ya mudah-mudahan nanti kesimpulan adalah tadi kalian diminta untuk menyimak video memperkenalkan orang lain ya. Jadi ini menyimak video tadi di sini kita sudah belajar tentang apa saja tadi. Ada apa tadi? Menyebutkan apa tadi? Joko Widodo, Ronaldo itu menyebutkan apa itu? Menyebutkan spesifik apa itu? Nama ya, menyebutkan nama. Kemudian dia pemain sepak bola itu apa itu? Iya, menyebutkan sepak bola ini ngantuk ini kamu jawab dari ngantuk. Tim, tadi selain menyebutkan nama, menyebutkan apa tadi kesimpulan pertemuan kita hari ini? Menyebutkan umur, terus apa lagi kamu? Tempat tinggal, terus 43 tahun itu apa kira-kira? 40 umur ya sudah ya. Terus tempat tinggal, terus presiden itu apa tadi? Presiden, pemain sepak bola itu profesi ya. Jadi kesimpulan kita tadi hari ini anak-anak kita tadi sudah belajar tentang satu menyebutkan nama ya, kemudian menyebutkan pekerjaan, menyebutkan usia ya, menyebutkan apa lagi tadi? Profesi, usia, terus kebangsaan ya. Dengan pola yang sudah kita lihat tadi, polanya sudah kita lihat ya. Dan nanti coba kalian lihat di soal teks rumah itu dibuka lagi, nanti dicoba dijawab kira-kira sudah benar belum tadi teks yang kalian sampaikan. Dan yang terakhir anak-anak tadi kita sudah sampai di kesimpulannya tadi kita hari ini belajar tentang menyimak teks dalam bahasa Prancis lewat menyimak video. Sudah kita pelajari banyak tentang dari menyebutkan nama, kebangsaan, kemudian apa pekerjaan ya, terus tempat tinggal. Nah, jadi itu kesimpulan. Kemudian kita masuk di penutup acara. Jadi sebenarnya kita sudah selesai refleksi kita. Seperti ini kalian nyaman tidak? Dan untuk pertemuan yang akan datang kita model pembelajaran seperti ini atau yang model berbaris seperti biasanya? Seperti ini ya, baik. Nanti berarti kalian nyaman dengan belajar seperti ini. Nanti kita minggu depan juga akan seperti supaya tidak jenuh. Ada teman diajak diskusi. Kalau sendirian itu rasanya nggak enak kayak tetap. Nanti saya ditunjuk Pak Guru nggak bisa jawab. Kalau rombongan ini kan bareng-bareng nanti bisa tanya, bisa kalian. Terus kira-kira masukan kalian kekurangannya apa yang pembelajaran seperti ini kekurangannya? Menurut kalian, apakah melelahkan? Apa kekurangannya apa? Kan ada kelebihan, ada kekurangan. Kira-kira kekurangannya apa ini? Ronaldo kamu. Ronaldo dia masih ya, apa ada lagi? Oh, yang pegel kamu? Oh, baik. Oh, saya pegel benar. Oke, tapi senang ya seperti ini ya. Oke, perasaan senang. Tapi saya juga capek, mas kakinya juga keliling karena saya harus memastikan bahwa setiap kelompok itu terpantau mengerjakan tugas dan paham apa yang dikerjakan. Kemudian kelebihannya adalah kita jadi ini ya, tidak ngantuk ya, tidak jenuh ya. Baik, nanti kita akan coba mungkin tempatnya tidak di dalam kelas, tapi coba nanti di luar kelas. Jadi misalnya saya hari ini materinya tentang kata benda di lingkungan sekolah, berarti kita nanti jalan-jalan ya, jalan-jalan ke sekolah, kemudian nanti kita bisa menunjuk oh ini namanya kamu mendata ini tanaman apa saja, ini benda apa, nanti kita cari bahasa lain, tapi kita eksplorasinya sambil jalan-jalan supaya tidak jenuh. Jadi 2 jam pelajaran terus di dalam kelas terus itu kan jenuh, barangnya juga bukan barang real kan, jadinya juga jenuh ya. Baik, itu saja. Kemudian yang perlu saya garis bawah adalah kalian nyaman belajar dengan model seperti itu dan kalian nyaman belajar materi ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah minggu depan anak-anak kalau disiapkan kita masih ada pertemuan lagi minggu depan tentang presentasi, tapi keterampilannya adalah berbicara. Kalau tadi menyimak mendengarkan video suara, kalau minggu depan kita akan praktek berbicara, memperkenalkan orang lain. Misalnya bonjour, je vous présente, voilà Eri Jati, misalnya Pak Profesor de biologi misalnya ya, il habite en Bangka, il a 35 ans, dia berusia 35 tahun, il habite à Jakarta, dia tinggal di Jakarta misalnya, il est né à Manado, dia lahir di Manado, 3 Maret 1977 pada tahun 1977 misalnya ya. Tetapi yang kita perlu
bukan Erli tapi tokoh idola Erli ya, atau tokoh idola kalian. Seperti anak, jadi nanti dibuka lagi materinya minggu depan kita ketemu lagi. Begitu anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap harus jaga kesehatan. Kondisi sekarang sedang tidak baik. Ini saya juga sedang agak bermasalah dengan tenggorokan biasanya menjelang batuk pilek. Keluarga saya, anak saya sampai 1 minggu tidak masuk kelas karena batuk pilek. Kemudian teman kalian Jihan itu kemarin masih sehat Barmando, ternyata hari ini harus ke UKS. Ya, berarti apa? Memang hawanya lagi nggak sehat, nggak baik. Kalian harus jaga kesehatan. Kemudian anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Saya pimpin saja ya biar cepat. Asyik s'il vous plaît. Duduk baik-baik. Silakan duduk. Commençons après. Silakan berdoa. Itu. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Merci beaucoup pour votre attention. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kalian dan buat Pak Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci Madam Yari dan Madam Hari. Saya sudah melaksanakan PPL tahap pertama. Nanti insya Allah tahap kedua saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Karena ini masih dari pertama. Saya tadi share Zoom-nya agak terlambat karena memang harus menyiapkan banyak perlengkapan dan juga menyiapkan siswa dan juga ruangan. Jadi mohon maaf saya agak terlambat. Ya, merci beaucoup votre attention. Au revoir, madame. Berarti ini kalian orang tua nanti saya juga masih terus berlangsung. Itu wajib